Kita langsung ke Kang Luki Hakim. Kang Luki Hakim, seperti tadi kata Bang Teddy, kalau memang ada permasalahan di internal sebagai seorang pejabat, harusnya kan ya ikuti saja proses yang ada. Jangan malah diumbar di media sosial, kemudian jadi opini publik yang berkembang liar lah itu. Respon Anda, Bang? Iya, jadi mungkin Bapak yang satu itu tadi kurang up to date, kurang update tentang kasus saya. Sebenarnya ini kasus yang berbeda. Jadi kasus saya ini bukan kasus yang tiba-tiba diumbar di media sosial. Jadi ini sudah dirapatkan di interpelasi sebelumnya, sudah dirapatkan dengar pendapat dengan DPRD, dan ketika saya memutuskan untuk mundur, yang mana itu adalah hak saya dengan alasan tertentu, maka rakyat punya hak untuk mengetahui. Ini kan keterbukaan publik, bahwa seorang pejabat yang dipilih secara terbuka oleh publik ketika mengundurkan diri, maka harus diumumkan kan gitu, baik itu secara formal melalui DPRD ataupun media mendatangi saya dan meminta keterangan. Saya rasa seperti itu sih. Atas nama keterbukaan publik, Bang, sudah terjawab? Ya, itu kan ada aturannya, ada undang-undangnya. Faktanya bahwa gubernur juga baru tahu gitu, nggak ada komunikasi dengan gubernur. Kita nggak bicara hal yang lain lah, kita bicara aturan ya. Tapi sangat disayangkan waktunya sangat terbatas. Kita lagi membahas hal yang lain. Oke. Nggak, jadi gini aja. Singkatnya, Bang. Ya, Mas, singkat, Bang. Mas siapa tadi Kang namanya? Luki Hakim. Oh, saya baru tahu. Ternyata secara aturan ya secara aturan, ya saya juga nggak tahu dia artis, baru tahu tadi. Itu jelas bahwa kewenangan gubernur itu kan ada permasalahan di bawah dan segala macam. Itu kan beliau yang ini. Nah, faktanya Pak Gubernur Ridwan Kamil pun nggak mengetahui dan komunikasi pun tidak ada. Itu fakta. Kita bicara aturan main aja. Tapi udahlah, kita kan lagi bicara mengenai hal yang lain. Kita nanti buka floor aja, Mas yang tadi ya. Kita nanti bicara hal yang ini. Kita berikan kesempatan yang sama, singkat saja, Kang Luki. Iya, jadi sebenarnya yang terjadi di Indramayu itu adalah masalah Indramayu karena Undang-Undang Otonomi Daerah, bupati itu memiliki hak otonomi tertentu, yang mana gubernur itu sebagai pengayom perpanjangan dari pemerintahan pusat. Jadi permasalahan Indramayu sudah selesai di tataran Indramayu itu sendiri. Ada interpelasi, ada rapat dengar pendapat, dan tentu saja itu sudah final. Lalu ketika proses pengunduran diri, surat itu dikirim kepada DPRD, kepada gubernur, dan kepada Kemendagri. Nah, kalau masalah Pak Ridwan Kamil baru tahu ya karena setelah tahu dari suratnya saya kirim kan seperti itu. Baik, Kang Luki, tapi Kang. singkat saja. Tadi seperti pesan Bang Saidi dulu bahwa kalau memang ingin menjadi ASN, ingin menjadi penyelenggara negara, ya harus siap tidak hidup hedon, tidak flexing, tidak mempamer kemewahan. Pesan dari Kang Luki mungkin? Iya, tentu ada asas kepatutan, artinya asas kepatutan rasa tepos liro ataupun berempati kepada nuansa masyarakat di tempat orang itu menjabat. Jadi bukan berarti karena memang ini didapatkan dengan sah ataupun tidak melanggar aturan, tapi tidak memperhatikan nuansa hati masyarakat. Jadi saya rasa sebagai pejabat publik memang harus stuck sama itu, harus stick sama itu gitu. Jadi memang ya harus mengubah behaviornya, mengubah tata keramanya, mengubah pola postingan di media sosialnya pun seperti itu. Ya, Bang baiklah. Nah, Ingin menambahkan, Bang? Sepertinya ingin menanggapi ini. Ingin menambahkan? enggak, saya cuma mau nanya. Oke. Kayaknya sudah tidak sabar. Bang Saidi. Nanya aja, Cuma mau nanya Mas ya. yang tadi itu. Sesuai topik ya, Bang? Mas Ya. yang tadi itu dia mau nyalek nggak atau mau ikut pilkada nggak nanti? Itu out Oke, of dijawab topic nanti itu, ya, Bang. Bang ya. Di Terima luar kasih. topik itu, Bang. Bang Saidi dulu. Saya lebih penting sih, sekali terus terang, malam ini saya happy. Karena publik sedang Sekali lagi ya. sensitif terhadap gaya hedonis pejabat. Itu happy saya. Saya ini bekas pejabat, 32 tahun. Jadi, kenapa? Nah, saya begini ya, ke depan, nah, tadi dari segi hukum, saya dari segi pergaulan deh. Saya minta itu protokol itu, ngiung-ngiung itu nggak boleh ada lagi di jalan deh. Di Jakarta itu hanya presiden. Dan saya berharap polisi di jalan itu berhentilah menawarkan ngiung-ngiung. Itu juga, karena itu mengganggu semua. Nah, saya siapapun jangan dikait-kaitkan. Bukan, saya enggak. Boleh pakai mic, Bang Boni boleh pakai mic, Iya. Bang Boni. Kembalilah ke Pak kayak dulu. Isengnya aku Bang Said. Kali aja tahu kan, zaman Pak Anies ngeong-ngeong kayak itu Nah. kalau gubernur lewat ya kan.
Ya bukan nanya, kan nggak ada urusan. Bang Said dilanjutkan. Nggak ada urusan Silakan, sama Bang Pilpres. Yang jelas Tidak ada hubungannya. zaman Jokowi banyak sekali ngiung-ngiung itulah. Ya. Ya dia bukan, zaman Iya. Jokowi banyak sekali ngiung-ngiung itu. Bukan Pak Jokowi. Bukan, saya menyatakan zaman Jokowi banyak ngiung-ngiung gitu kan. Nah, memberhentikan ngiung-ngiung saja kok nggak bisa. Oke. Yang kedua, itu protokol di bandara kurangi. Protokol untuk ibu-ibu, temannya ibu pejabat aja kalau mau berangkat pakai protokolnya. Ya tadi Mas Boni saya bilang kalau ada acara ibu-ibu BUMN itu protokol 3 kali lipat protokol BUMN di bandara untuk ngurus ibu-ibu. Ya, nah ini kurangi semua. Jadi beginilah, persempit ruang pejabat untuk menunjukkan sikap hedonismenya. Dan merasa istimewa. Di tempat nikahan jangan hentikanlah pengumuman terus. Selamat datang Bapak ini, Ibu ini. Menghormati silakan tamu kami undangan, berfoto. Bang Said, menghormati tamu undangan, Bang, pejabat, Bukan, Bang. dia kan menghormati tamu. Apa bedanya tamu Said Didu dengan dia? Oke, kalau tamu bedakan ya udah nggak usah undang Said Didu juga dong. Bukan saya. Jadi kita yang tidak pernah lewat VIP bisa menunggu 1 jam hanya foto hedonis para pejabat. Kurangi itu. Di rakyat juga pesta pernikahan di Pak kampus Said, sedikit. Ya. saya pernah dapat cerita. Jadi suatu kesempatan kami pernah ngobrol santai dengan beberapa senior, termasuk di situ ada Pak Ketua KPK. Ceritalah beliau pernah bertanya kepada para kepala daerah dalam sebuah pertemuan, angkat tangan siapa di sini yang proses pilkadanya tidak didanai oleh donatur. Tidak ada yang angkat tangan. Oke. Artinya bahwa semua didanai oleh donatur. Bayangkan kalau kepala daerah kita dimodali oleh orang, katakan pengusaha, dan kemudian menjadi gubernur, bupati, wali kota. Kita bagaimana menjamin bahwa dia tidak akan korupsi atau tidak akan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk komersialisasi dan melahirkan konglomerat-konglomerat baru dan memperkaya yang lama. Lalu gaya hidup tadi itu terus subur kan kayak gitu. Gaya hidup mewah itu. Saya begini sih, saya bilang sederhana lah. Kalau Anda mau hedonis, mau kaya raya, tampil dengan seluruh gaya Anda, maka janganlah jadi pejabat. Itu saja. Kalau Anda mau jadi pejabat, maka jadilah sama dengan rakyat biasa. Itu pilihan hidup kok. Jangan. Itu saran lah, itu Ya, saran. betul. Jadi Iya, maksudnya artinya bukan sebuah keharusan, itu saran. Sebetulnya gini, secara teoretis itu kan sebetulnya dia lebih kepada batin sebetulnya, pada prinsip batin. Artinya bukan hal yang formalistik. Saya kira poin Pak Said ini bagus. Kita sepakat juga. Cuma begini, yang perlu itu harus lebih dalam lagi, maksud saya itu bukan pada tampilan luar saja. Karena begini Pak Said, misalnya ada menteri yang memang dasarnya pengusaha kaya raya. Pasti dia kemana-mana dengan mobil mewah dan juga ini ya toh. Begitu juga ada bupati yang dasarnya orang kaya. Ya. Nah artinya bukan lebih pada penampilan, tapi lebih kepada ketepatan konteks bersikap. Ketepatan konteks ya, Bang Boni. Ketepatan konteks Siap. dia menampilkan barang, ketepatan konteks dia berkata-kata, kan Abdullah. begitu. Karena ada tanggung jawab moral di dalam jabatan yang melekat dalam dirinya. Nah ini Bang poin Boni, yang kita bagus berikan dari Pak kesempatan juga Said. untuk Pak Abdullah ya. Jadi saya ini. Silakan, Terima Pak kasih, Abdullah. silakan, Pak Jadi dari semua hal yang bicarakan tadi itu penyebab utamanya di sistem politik kita. Tadi Bapak katakan semua gubernur, bupati yang hadir itu semua mengaku dibiayai oleh donatur. Karena sistem partai politik kita, sistem pemilu kita, sistem pilper kita, sistem pilkada kita seperti begitu. Sebenarnya kalau kita kembali kepada Undang-Undang 45 yang asli, sila keempat itu kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Berarti kita milih anggota MPR bermusyawarah pilih presiden, wakil presiden. Kita milih anggota DPR tingkat 1, mereka musyawarah milih gubernur, begitu juga tingkat 2. Apakah ada money politik? Ada. Tapi kalau itu terjadi, KPK bisa langsung tangkap. Bukti Malang, 42 dari 45 anggota DPRD ditangkap sekali. Bisa. Kalau yang sekarang bentuk pilkada yang kasus beliau itu, karena beliau itu tidak bisa dimarahi oleh gubernur karena beliau bukan bawahan gubernur. Beliau dipilih oleh pilkada. Nah, sistem ini yang harus kita ubah. Baru sekali lagi. Baik. Kalau ini kami setuju. Minggu lalu Partai Garuda itu membuat statement bahwa hancurnya
kerukunan masyarakat itu karena pilkada langsung. Kenapa? Jadi kami itu secara resmi mengatakan itu. Kenapa? Karena rakyat itu akhirnya ikut bertarung, ya. Dan bukan bertarung secara ini juga, akhirnya dana uang di sana dan segala macam. Jadi perpecahan di negeri ini statement resmi Partai Garuda ya, boleh ya? Kita. Itu saran ya Bang? Bukan, statement resmi Partai Garuda adalah kita sudah melihat kerusakan perpecahan di negara ini itu karena pilkada langsung. Poin yang berbeda nanti kita bahas tema sendiri itu ya, Pak. Kata Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Subarno Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang sama budiman dan sama dimuliakan Allah, para narasumber, mobil khusus, Bapak Said Didu dan Pak Abdullah Mahwa, dan juga tidak ketinggalan host kita yang ganteng dan cantik. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita membicarakan satu kasus yang bermuara dari akibat hedonisme. Islam tidak melarang orang mencari kekayaan. Islam tidak melarang orang hidup dengan kemegahan. Yang Islam melarang adalah cara bagaimana orang mendapatkan harta. Dan itu yang dilarang. Ini adalah dampak salah satu yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal ini akan kembali kepada asalnya. Ketika dengan cara yang tidak baik, maka lahirlah perilaku yang juga menampilkan perilaku yang tidak baik. Hal ini yang harus kita jaga dan hal ini yang harus kita pelihara. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kita disuruh mencari kehidupan, suruh cari makan, tapi dengan catatan yang halal dan yang baik. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kau sekali-kali mengikuti sepak terjang langkah-langkah yang dilakukan oleh setan. Sebab karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling amat dahsyat. Ketika Allah berikan peringatan seperti itu, sudah 14 abad yang silam, 15 abad yang silam, ayat ini sudah ada di tengah kehidupan umat manusia. Bahkan alhamdulillah negara kita, Republik Indonesia, walaupun bukan negara beragama, tapi ada sistem yang membentuk moral. Hanya saja pejabat kita yang kurang bermoral. Ini yang perlu perhatian, dan ketika inilah sudah Allah tentukan kepadanya. Dan jadi teguran buat kita, agar kita semuanya sadar, agar kita melek mata, dan harus ingat siapapun yang ingin menjadi pejabat negara harus bisa mawas diri dan bisa timbang hati. Lihat di tengah-tengah adanya rakyat yang masih miskin, rakyat yang masih susah, tidak perlu Anda tunjukkan hedonisme. Jangan sekali-kali tunjukkan dengan pamer. Apalagi pamer dan hedonisme yang ditampakkan di tengah kehidupan. Sudah jelas-jelas Al-Quran betul-betul memberikan peringatan yang besar. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yakni adalah mereka tergolong daripada orang-orang pengkhianat dan pendusta terhadap agama. Agama saja mereka dustai, apalagi negara. Agar negara saja mereka bohongi, apalagi rakyat pasti didustai oleh mereka semua. Mudah-mudahan akan manfaat buat kita semua. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah, dan semoga kehidupan kita berbangsa ke depan jauh lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Bang Boni, Bang Teddy, kemudian ada tadi kuasa hukum dari Mario Dandi, Bang Dolfi. Dan juga Kang Luki Hakim, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Pak Abdullah terima kasih, Bang Saidu terima kasih, dan juga terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Pemirsa, kami akan jumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andre Medan Merkuri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.